Itu sebabnya kalau Yesus itu adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini meterainya, karena tidak ada sedikit pun yang bisa diikat oleh iblis. Apa cara iblis mengikat? Adalah dosa. Dosa itu mengikat orang tidak bangkit. Tapi kalau tidak ada dosa, ya bangkit. Makanya Yesus bangkit. Kalau kita bangkit hanya karena menerima Yesus. Tapi kalau Yesus bangkit memang gak ada dosanya. Itu saudaraku. Jadi semua ini ada artinya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak ada dosa sedikit pun yang mengikat dia dalam kubur. Makanya saksi Kristus itu, saksi yang setia itu, ada langsung kaitannya dengan kebangkitan. Saudara-saudaraku, biar kita semua semakin terus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, sucikan hatiku, sucikan seluruh kehidupan. Saudara-saudaraku, kita disaksikan hanya dalam hidup ini. Kalau sudah mati, ya sudah itu. Tidak ada lagi kuasa kebangkitan bagi dia kalau masih mati di dalam dosa. Jadi sebelum mati itu harus selesai semua. Ya, kesaksian dilihat oleh Tuhan untuk diberkati. Maka Yesus membangkitkan. Ini saudara-saudaraku yang kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan tetap membuka kitab Wahyu dan kita lihat judulnya Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah Bapa, dan Yesus Kristus mengaruniakan kepada para rasul-rasulnya, dan itu yang tertulis. Walaupun ada Rasul ke-13, Rasul Paulus, tapi tidak ada kita lihat Rasul Paulus ditulis lagi ke-13. Tetapi itu semua adalah menyatu, dan para rasul itu kepada juga gembala-gembala dan gembala-gembala kepada ketujuh sidang jemaat. Dan ketujuh sidang jemaat menjadi contoh bagi semua kehidupan yang keberkatan sepanjang sesudah Yesus Kristus dan sampai dia datang kembali. Itulah dari Wahyu pasal 1, saudara-saudaraku, ya, sampai kepada yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Mendengar tidak hanya mendengar, tapi pendengaran tidak berarti kalau tidak mengerti. Itu sama dengan punya kuping tapi tidak mendengar karena tidak mengerti. Jadi kita mendengar dan mengerti firman yang sangat dibutuhkan untuk akhir zaman ini, karena disebutkan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi itu artinya waktunya sudah dekat. Kita tidak boleh mengabaikan kitab Wahyu, harus benar-benar membaca dan mengerti dan mempersiapkan hidup sesuai dengan apa dalam firman itu. Tapi banyak gereja-gereja masih takut untuk membaca ini. Tapi bagi kita yakin ada Roh Kudus yang menolong kita. Semua berkat Tuhan, semua firman Tuhan adalah berkat bagi kita. Amin. Dan ini saudaraku sudah waktunya dekat.
Kita baca lebih lanjut ayat yang keempat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara yang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Inilah yang sekarang kita mau perhatikan. Yesus Kristus adalah saksi. Jadi Wahyu 1 ayat 5, Yesus Kristus adalah saksi. Kita sudah tahu, saudaraku, dari pembacaan Injil Yohanes, kalau Yesus itu justru tidak disebutkan dilahirkan oleh manusia, tapi Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu sebabnya 4 Injil, 1 Injil Yohanes adalah Injil yang berbeda. Ya, jadi dia langsung menunjukkan semua ketuhanan dari Yesus. Memang yang lain harus membuktikan kemanusiaannya. Itu sebabnya harus dilahirkan dari perempuan, sebab menggenapi dan membuktikan kemanusiaannya. Itu saudara-saudaraku. Jadi Yesus itu adalah yang maha tahu. Dia juga adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kita sudah sering mendengar dalam Filipi pasal yang kedua bahwa ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan mengambil rupa manusia. Jadi Allah mengambil rupa manusia. Itu saudara-saudaraku. Jadi Dia maha kuasa. Jadi yang jadi saksi itu sedikitnya adalah orang-orang yang mengetahui keadaan, yang melihat, yang bisa memberikan bukti kesaksian. Itu saksi. Jadi kalau Yesus menjadi saksi, itu kesaksiannya luar biasa, saudaraku. Kita harus memperhatikan keluar biasaan kesaksian Yesus ini. Dan ini harus sangat penting bagi kita. Tidak boleh bermain-main. Yesus adalah saksi. Karena Yesus adalah saksi, itu mulai dari kasih Allah yang besar, yang di dalamnya ada pengampunan, pengudusan, dan semua memberikan kebutuhan manusia. Itu baik. Pengampunan yang baik, ya, yang tidak juga menghukumkan, membalaskan dosa ayah kepada anak, seperti Korah, Bani Korah dipakai oleh Tuhan. Ya, tadi kami sedikit baca di rumah Pak Silaban Bani Korah, tapi tidak sempat menerangkan karena waktu.
Jadi itu adalah menuju kemurahan yang luar biasa. Korah adalah pelawan, tapi anak-anaknya Bani. Anak-anak itu bin, Bani, disebut Bani. Bani Korah, jadi keturunannya diberkati oleh Tuhan. Banyak itu di dalam Mazmur 44, Mazmur 68 dan lain-lain. Banyak itu Mazmur itu. Ya. Jadi itulah Yesus menyaksikan semua kebaikan dari Allah. Kalau sampai di sini semua orang suka. Tapi banyak orang tidak pernah memperhatikan bahwa setiap kesaksian hidup kita ini, setiap detik itu Tuhan nanti saksinya. Itu saudaraku kesaksian yang besar dari Yesus. Tapi orang Kristen tidak sadar itu. Dan tidak nggak mau peduli. Iya, ya memang dia tidak itu saudara-saudaraku. Jadi kesaksian Yesus termasuk sampai di situ. Nanti bagaimana masuk di Yerusalem baru, tidak ada sedikit pun noda. Yesus bersaksi. Kalau masih ada noda nggak bisa saudaraku. Itu sebabnya cepat-cepat kalau ada dosa mohon pengampunan. Karena kesaksian Yesus juga termasuk Allah itu Maha Pengampun. Bani Korah itu bapaknya itu melawan Tuhan itu. Iya. Tapi Bani Korah itu masih dipakai oleh Tuhan. Dan kesaksiannya itu, baca dulu tadi Mazmur 44 itu ya 5, baca dulu. Itu tentang Bani Korah. Ya 4 ya, 4. Boleh. Adalah opung, karena tadi kan kita sudah ikut sana. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Lagi? Engkaulah Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Iya. Jadi ini Bani Korah ini keturunan orang yang menistakan Tuhan. Tapi kesaksian Tuhan dalam Alkitab ini semua kesaksian Yesus. Nubuat itu juga kesaksian Yesus semua. Jadi kasih Allah itu cukup mengampuni. Haleluya saudaraku. Ini sebabnya jangan biarkan dosa sampai berhari-hari, sampai bermalam. Cepat minta ampun. Nanti kalau lupa repot lagi saudara. Karena dosa yang kita minta ampun itu saja. Kalau kita mengakui dosa kita minta ampun, maka Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita dari segala dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, coba. Karena jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Jadi ada yang tidak sadar dosa saudara, sehingga bertahun-tahun tidak mengampuni. Benci itu dosa apa enggak? Banyak orang benci bertahun-tahun, apalagi pakai bahasa Batak. Iya, hati Dimas. Olo. Aku udah. Ano may
Ani batak. Himas. Na so mardumu mauluto. Mardumu langit hutanon. Mardumu mauluto. Alay muludang kaya mardumu langit hutanon. Na solo mau mardumu. Dan nerara, Pak. Mardumu kita nerara. Himas. Iya, jadi itulah saudara-saudaraku. Jadi kita jangan ada yang begitu-gitu. Semua itu nanti disaksikan oleh Tuhan. Ada dosa yang kita tidak perdamaikan, ada dosa yang kita tidak selesaikan, ada dosa yang kita tidak benar-benar. Jadi kesaksian Tuhan termasuk kemurahan Allah, tapi ketegasannya juga. Itu sebabnya Yerusalem baru tidak boleh ada noda sedikit pun. Itu kesaksiannya Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi Yesus adalah saksi. Jangan kita pikir kita dibiarkan begitu saja. Setiap kita kemana-mana per detik itu Tuhan ikuti langkahnya. Karena dia saksi yang setia. 1 detik pun dia tidak biarkan kita. Semua bisa dia saksikan. Haleluya. Ini saudara-saudara. Jadi yang dengan pengajaran ini harus beda. Baik dengar di sini, baik dengar di YouTube. Kalau mengerti, kalau memperhatikan, kalau mau mempraktekkan, kalau mau diberkati oleh Tuhan. Jadi setiap ada kekurangan tidak boleh masuk Yerusalem baru. Kalau kita baca ini, saya selalu sering membaca ini. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini saudara-saudaraku ya. Baru kalau kita baca lagi ayat 27 pasal ini juga, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, sesuatu atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Nama kita boleh tertulis kalau tidak ada dusta, tidak harus adil. Kalau Yesus tadi saksi yang setia. Nah, ini kita harus adil ini. Apa itu kekejian? Oh, kekejian ya, jangan ada. Tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Pasal yang ke-22 ayat 15. Tapi anjing-anjing atau tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, orang yang benci sama juga dengan pembunuh loh, beratnya. Di Yohanes berapa? 3:15. Udah baca dulu di situ silingan, aku tetap pegang ini Alkitabku. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jangan sampai disaksikan Tuhan kita nanti pembunuh karena ada kebencian belum diselesaikan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Jangan ada pembunuh. Orang-orang pembunuh, penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, saudaraku, di luar Yerusalem yang kekal selama-lamanya.
Jadi kalau kita lihat di sini, ya Yerusalem baru ayat 9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang, siapa bantu baca deh 9 biar kita sama-sama. Ya, Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat 9. Ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Terus. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Jadi ini kenapa disebut dia merupakan mempelai yang disediakan bagi suaminya, begitu tadi. Marilah ke sini akan kutunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi artinya dia begitu mempersiapkan diri indah bagi anak domba. Itu Yerusalem baru. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Jadi Yerusalem itu turun dari sorga, tempatnya Allah. Jadi ending sekali. Banyak belum memperhatikan ini. Kita belum di sorga terus, tidak akan di sorga terus. Itu ditinggal. Amin, saudaraku. Kita akan baca dari sini. Jadi Yerusalem baru yang turun. Yerusalem apanya itu, surganya itu bukan turun, tapi Yerusalem baru turun dari surga. Berarti mungkin Yerusalem baru ini lebih kecil, karena itu bisa dihitung semuanya, ukurannya, panjangnya, lebarnya, semua dihitung. Itu Yerusalem baru. Banyak orang pikir ini Yerusalem baru, apa namanya, surga. Padahal ini bukan surga lagi. Bukan. Yerusalem baru yang turun dari surga. Itu di situ. Jadi tempatnya itu tidak ada ditulis di Alkitab, kita bisa nambah. Ya, apakah dia di udara nanti, ya terserah Tuhan lah. Nah, pokoknya Yerusalem baru. Lanjut. Tepuknya atau mulai 11 lagi. Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Iya. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Iya, jadi kalau saya lihat, saudara-saudaraku, ini kita sepertinya menyatukan pikiran kita, kehidupan kita, melihat kepada kehendak Allah. Jadi karena Allah itu Maha Kudus, Yerusalem baru tidak ada sama sekali noda. Jadi surga itu pernah ternoda. Dosa siapa di situ? Lucifer bersama dengan malaikatnya. Habis itu berontak, melawan, mau menguasai. Iya, akhirnya dia diperangi, jadi di surga pernah perang. Padahal ini tadi masuk ke Yerusalem baru,
kebencian apa semua nggak boleh. Jadi saya baca kehendak Tuhan, pikiran Tuhan. Karena surga itu sudah pernah dinodai, maka mana yang bersih itu diturunkan. Yang bersihlah itu Yerusalem baru. Dan disitulah kita yakin, kita juga semua di situ. Haleluya. Kalau yakin, tapi kalau nggak yakin bagaimana? Karena ini harus benar-benar, saudaraku, pergumulan akhir dan pergumulan habis-habisan dan kesaksian langsung dari Yang Maha Kuasa. Itulah Yesus Kristus. Dia saksikan itu semua. Semua itu disaksikan itu. Perang yang ada di situ, dosanya Lucifer semua disaksikan. Semua. Dan nanti Yerusalem baru itu pun sudah disaksikan oleh Yesus. Makanya kita bisa membaca Wahyu itu. Haleluya. Luar biasa, saudara-saudaraku. Kita bersyukur kalau kita bisa memperhatikan ini. Terlebih kalau kita bisa mempersiapkan sesuai dengan rencana Yesus Kristus. Karena Dia berencana semua kita harus ada di sana. Karena Dia sudah memberikan, meninggalkan tahtanya, kealahannya, mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, Dia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, taat sampai mati. Tapi Dia bangkit lagi dan Dia naik ke surga. Dan disampaikan kepada kita wahyu itu supaya kita bergumul dan semua kita menang. Karena hari yang menang, saudaraku. Jadi apapun perjuangan kita, berjuang terus. Sesulit apapun perjuangan kita, berjuang terus. Ya, Tuhan sudah saksikan perjuangan kita sejauh mana, saudaraku. Cuma sedikit aja sudah, ini cuma marah aja dikit sudah, nggak mau lagi. Nggak tahu bagaimana, cuma lapar aja sedikit sudah nggak mau lagi. Ya, apa saja. Tuhan lihat kesungguhan kita. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan itu sampai disalib pun dia tetap pilih Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan Maha Besar. Haleluya, saudaraku. Kiranya kita semakin kuat lah. Nanti bawa kita ini malah karena sudah kuat bisa berjuang terus sampai menang. Kalau cuma main-main gak ada artinya. Ada. Yesus itu sampai semuanya habis. Kealahannya dihabiskan dulu, kekuatannya dihabiskan dulu. Makanya dia benar-benar dinyatakan mati dan dikubur. Berdosa orang kalau kubur yang hidup, karena Yesus sudah mati dikubur. Berapa hari? Harinya 3, tapi jamnya bukan 3 kali 24 jam. Kalau hari Jumat itu dari sore ke pagi berapa jam itu? Cuma sekitar nggak sampai lah 12 jam lebih sedikit lah. Karena kalau satu malam itu 12 jam, dia kan meninggalnya sore. Nah, jadi 12 jam itu ke pagi. Ya begitulah kira-kira. Baru dari jam 1 itu kan bukan Jumat lagi. Oh, jadi berarti cuma 6 jam tuh kalau hari Jumat itu. Jadi hari Sabtu itu baru benar-benar 24 jam. Hari Minggu itu cuma sedikit, paling 3 jam kurang lebih. Karena jam 4 si Maria udah datang. Itu jamnya ya. Tapi kalau harinya itu benar. Karena menyangkut hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Wah, kita harus semua lihat Alkitab benar-benar ya. Jadi ini kita ini benar-benar unsur sudah. Roh Kudus guru kita, Universitas Surga. Beda sudah. Gak pakai otak.
Oke, Roh Kudus. Jadi kita sudah lihat. Tadi sudah baca 12. Baca lagi lah biar kita terberkati. 13 selanjutnya. 13. Ya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Terus. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Nah, ini perjanjian baru. Terus. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Terus. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mira, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu anak unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, dan yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecupu. Terus. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi saudara-saudaraku, ini semua adalah juga kesaksian Yesus. Jadi tidak ada yang salah. Inilah suasana Yerusalem baru, ada ukuran. Tapi kalau surga kita tidak tahu ukurannya, saudaraku. Kenapa? Ya memang Alkitab tidak memberitakan. Kesaksian Yesus tidak mengutarakan. Tapi kalau Yerusalem baru diutarakan. Kalau nanti lagi mau belajar, lagi pelajarilah yang lebih ini. Yang penting kita sudah ada arah, tinggal memperdalam sampai kita benar-benar melihat, saudara-saudaraku. Amin. Iya, jadi kalau masing-masing tidak ada pembukanya, nanti berkatnya cuma di saya. Semua harus ada peningkatan masing-masing. Haleluya. Tapi Yesus sudah mulai tadi, wahyunya Yesus dibagikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya dibagikan kepada gembala-gembala. 7, apa disebutkan gembala itu? Malaikat. Malaikat itu juga gembala juga bisa. Ya. Jadi karena malaikat itu artinya adalah pesuruh, hamba. Iya, jadi malaikat juga hamba. Haleluya.
Kalau kita sudah penurut Tuhan, kita juga malaikat Tuhan. Kita juga hamba Tuhan. Ya, mau disuruh-suruh Tuhan. Mau disuruh Tuhan, Tuhan memberkati. Berarti kita hamba Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ juga hambanya berada. Itu sudah tertulis, saudaraku. Tapi semua harus disaksikan Yesus. Ini nggak benar, ini bohongan ini. Ini 90%. Aduh, saya ini 95. Wah, sudah mendekat lagi. Iya, tapi kita semua harus benar-benar sama seperti Yesus. Tidak ada yang ketinggalan. Kita juga sama. Itu sebabnya dikaitkan semua. Allah Bapa ke Yesus, Yesus kepada rasul-rasul, kepada malaikat, jemaat atau hamba dan jemaat, dan terus menjadi kesaksian bagi seluruh dunia. Ini saudara-saudaraku, semakin kita mendalami firman Tuhan, maka semua kita akan semakin bersukacita melihat, karena di mana terang firman itu dibuka, itu adalah damai sejahtera, sukacita, dan berkat bagi kita semuanya. Itu sebabnya tadi dari Yesus Kristus, saksi yang setia. Jadi tidak ada sedikit pun dia buat goyang-goyang. Kalau di pengadilan semuanya bisa digoyang sama uang, sama apa, sampai bisa, saudaraku. Tapi bagi Yesus mau digaji, mau di apapun, tidak ada gitu-gitu, saudaraku. Itu sebabnya kalau Yesus itu adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini meterainya, karena tidak ada sedikit pun yang bisa diikat oleh iblis. Apa cara iblis mengikat? Adalah dosa. Dosa itu mengikat orang tidak bangkit. Tapi kalau tidak ada dosa, ya bangkit. Makanya Yesus bangkit. Kalau kita bangkit hanya karena menerima Yesus. Tapi kalau Yesus bangkit, memang gak ada dosanya. Itu saudaraku. Jadi semua ini ada artinya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Jadi tidak ada dosa sedikit pun yang mengikat dia dalam kubur. Makanya saksi Kristus itu, saksi yang setia itu, ada langsung kaitannya dengan kebangkitan. Saudara-saudaraku, biar kita semua semakin terus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, sucikan hatiku, sucikan seluruh kehidupan. Saudara-saudaraku, kita disaksikan hanya dalam hidup ini. Kalau sudah mati, ya sudah itu. Tidak ada lagi kuasa kebangkitan bagi dia kalau masih mati di dalam dosa. Jadi sebelum mati itu harus selesai semua. Ya, kesaksian dilihat oleh Tuhan untuk diberkati. Maka Yesus membangkitkan. Ini saudara-saudaraku yang kasih. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Semua selalu ada bertalian. Kelepasan kita itu adalah oleh darah Yesus Kristus. Baru ada bisa mengalami kebangkitan, dan kematian tidak bisa mengikat kita. Semua ada, saudara-saudaraku. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Jadi kalau kita belum lepas dari dosa, kita tidak bisa kerajaan. Hamba dosa terus. Hamba, saudaraku, budak-budak yang akan dibinasakan.
Tapi kalau kita sudah dilepaskan, kiranya Tuhan tolong kita saudara-saudara. Malam hari ini biar inilah yang kita perkumpulkan supaya kita benar-benar disaksikan oleh Yesus. Selesai saudara-saudaraku. Benar-benar kita perhatikan ini yang terutama. Kalau ini yang terutama, Tuhan buka segala berkat. Yerusalem baru aja juga dibuka, apalagi perkara dunia ini. Cari dahulu kerajaan surga dengan kebenarannya, yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jangan kita ini karena orang ini jangan dipengaruhi itu semuanya. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman, fokus kepada Yesus saksi yang setia. Dia disebut tadi saksi yang setia. Jadi kesaksiannya itu ya dan amin, semuanya benar. Dan kesaksian itu diteguhkan. Yang pertama bangkit, artinya yang tidak bisa diikat oleh dosa. Ini arti daripada pertama bangkit. Baru kita kalau ikut dibangkitkan Yesus, ya ikut bangkit. Kalau apa? Kalau semua nanti diselesaikan, darah Yesus menyucikan kita dan Yesus akan menyaksikan kita ini sudah bersih 100%. Saya yakin Tuhan tolong kita dan Tuhan sanggup melakukan itu bagi kita. Tapi hati kita ini harus bersungguh-sungguh. Hati kita ini harus full, saudara-saudaraku. Baiklah, Tuhan memberkati kita. Kita mau datang kepada Tuhan.